Tepat di depan mukanya dia itu ada pocong. Mukanya hitam, matanya merah. Pocong rekan Dao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku kembali menghadap kepada kalian dengan membawa satu suguhan cerita seputar dunia persetanan. Di video kali ini ada cerita tentang santet, di mana ini adalah pengalaman seseorang yang bernama Atika. Dan kisah ini dialami oleh kakaknya Atika yang sempat mendapatkan serangan santet dari seseorang. Santet ini bisa dibilang cukup mengerikan rekan Dao. Terornya itu benar-benar serem ketika keluarganya berusaha buat ngelawan santet yang menyerang kakaknya ini. Tapi jadi pertanyaan, bisakah mereka menghilangkan santet ini? Penasaran kan? Jangan lupa like dulu video ini. Gua saranin buat subscribe channel ini dan mari kita mimpi horor bersama. Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2013 di Kota Bima, NTB. Waktu itu, Atika masih duduk di kelas 3 SMA. Dan kejadian yang bakal menimpa keluarganya Atika ini bakal mengubah hidup mereka buat selamanya rekan Dao. Jadi Atika ini punya 4 orang bersaudara. Ada Kak Aril, Kak Tam, Kak Nana, sama satu adik yang namanya Nia. Waktu itu ibunya Atika ini cuma seorang ibu rumah tangga dan ayahnya cuma seorang kuli bangunan. Tapi walaupun begitu rekan Dao, hidup mereka bisa dibilang sangat tentram. Mereka tinggal di lingkungan kebun dan agak terpisah nih sama warga-warga lain karena dipotong sama sungai. Cuma ada beberapa rumah aja di sekitar rumahnya Atika rekan Dao, dan rumahnya Atika itu ada di paling ujung, berbatasan langsung sama pohon-pohon rindang. Kakaknya Atika yang namanya Aril rekan Dao bisa dibilang seorang pekerja keras, penurut, dan sangat sayang sama adik-adiknya. Dia nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, dan rajin ibadah. Tapi beberapa hari belakangan ini rekan Dao, Kak Aril jadi sering pulang malam. Atika juga kadang sempet mergoki dia nih lagi ngerokok. Dan pernah di suatu malam rekan Dao, ayahnya Atika marahin Kak Aril. Secara beliau nyium nafasnya Kak Aril ini, bau alkohol. Di situ akhirnya Atika nyuruh Kak Aril rekan Dao buat ngejauhin teman-temannya tuh, karena ayahnya ini ngelihat kalau teman-temannya udah bawa pengaruh buruk buat dia. Dan di situ Kak Aril jujur rekan Dao kalau dia terpaksa ikut minum. Soalnya dia nggak enak lah sama teman satu tongkrongannya. Dan dia janji kalau dia bakal ngejauhin teman-temannya itu rekan Dao. Akhirnya semenjak dimarahin itu sama ayahnya rekan Dao, Kak Aril udah nggak pernah pulang larut malam lagi. Dia pun jadi lebih suka di rumah dan lebih sering ngabisin waktu sama adik-adiknya. Udah kayak biasa lagi. Tapi ada satu hal yang beda rekan Dao. Setiap malam Atika ngedenger kalau Kak Aril ini kayak ngerintih-rintih kesakitan dan kayak ngomong sendiri di kamarnya rekan Dao. Tapi pas besoknya ditanyain rekan Dao, Kak Aril selalu bilang nggak ada apa-apa. Kak Aril terus kayak gitu sampai kurang lebih sekitar 1 mingguan rekan Dao. Setiap malam rekan Dao, Atika itu selalu berusaha buat bangun malam rekan Dao, buat sholat malam di sekitar jam 1-an. Nah malam itu kayak biasanya nih rekan Dao, si Atika bangun tuh sekitar jam 1-an. Dan di situ juga dia ngedenger suara kakaknya lagi merintih kesakitan. Di situ akhirnya dia ngeberaniin diri nih rekan Dao buat nyamperin Kak Aril ke kamarnya. Atika buka itu pintu pelan-pelan rekan Dao. Pas dia intip itu rekan Dao, dia ngeliat ada sosok perempuan, bajunya compang-camping, lagi nyengkeram kakinya Kak Aril pakai kuku-kukunya yang tajam rekan Dao. Dan juga ada satu sosok pocong lagi berdiri tepat di samping Kak Aril. Ngeliat itu, kaget Atika rekan Dao. Dia tutup itu pintu, terus gak lama dia buka lagi itu pintu, dan 2 sosok itu udah gak ada. Atika pun langsung masuk ke kamar Kak Aril rekan Dao dan bangunin kakaknya itu, ngajakin dia buat sholat malam. Tapi Kak Aril bilang, aku nggak mau sholat. Heranlah di situ Atika rekan Dao. Nggak biasanya nih Kak Aril nolak buat diajak sholat. Tapi ya sudahlah rekan Dao, mungkin dia ini lagi ngantuk. Habis itu Atika ke kamar mandi buat wudhu. Kamar mandinya ini ada di luar rumah rekan Dao, jadi misah dari rumahnya. Sebenarnya Atika udah biasa rekan Dao ngambil wudhu di kamar mandi itu buat sholat malam. Tapi malam ini ada yang beda rekan Dao. Pas wudhu ini, posisi waktu itu pintu kamar mandi nggak ditutup. Basuh tangan, kumur-kumur, dan seterusnya tuh sampai basuh kaki. Pas lagi basuh kaki itu rekan Dao, di sudut mata sebelah kiri Atika ini, Atika ngelihat samar-samar kayak ngelihat ada sosok yang lagi merhatiin dia dari bawah pohon mangga rekan Dao. Pas dia coba tegesin lagi rekan Dao, itu sosok mirip banget sama Kak Aril. Cuma ngapain Kak Aril malam-malam berdiri di bawah pohon mangga? Sontak Atika langsung buka mata rekan Dao dan langsung lari masuk ke dalam rumah. Baru langkahin 1 kaki ke dalam rumah, tiba-tiba dari telinga sebelah kiri dia itu ada yang teriak. Teriakin namanya.
Atika. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa rekan Dao. Cepat-cepat tuh dia tutup itu pintu. Tapi peristiwa tadi nggak bikin dia takut buat sholat malam rekan Dao. Dia lanjut tuh sholat malam kan. Nah, pas sholat malam ini rekan Dao, alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Untungnya, habis sholat malam, Atika pun lanjut tidur nih rekan Dao dan bangun pas azan subuh. Di situ dia keinget nih sama pesan almarhum kakeknya. Yang mana kakeknya itu berpesan, kalau dapat gangguan dari makhluk halus, tabur sekeliling rumah pakai garam kasar. Habis sholat subuh itu, Atika carilah nih garam kasar rekan Dao. Untungnya ada, dan dia taburin tuh garam ke sekeliling rumah. Setelah itu, dia siap-siap buat berangkat sekolah. Hari itu Atika sekolah seperti biasanya rekan Dao. Cuma dia masih kepikiran nih, sama kejadian semalam. Singkat cerita, bel sekolah bunyi, pulanglah dia nih. Pas sampai di rumah, dia kaget rekan Dao. Itu rumah udah rame banget, tetangga-tetangga pada datang. Pas Atika masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada teriakan. Tapi di situ Atika nggak kenal rekan Dao. Itu suara siapa? Setelah diselidiki, ternyata Kak Ariel yang teriak barusan. Cuma kok suaranya beda, dan pas Atika ngelihat kondisi kakaknya itu rekan Dao, Atika kaget bukan main. Kenapa kakinya Kak Ariel itu bengkak, matanya itu merah, mukanya itu pucat banget. Di situ mama sama adiknya Atika cuma bisa nangis rekan Dao, sedangkan Kak Tam sama ayah lagi pergi jemput Ustadz. Kata tetangga-tetangga yang ada di situ, rekan Dao, Atika ngedenger kalau Kak Ariel ini kena santet. Karena ternyata pagi tadi pas Atika ini pergi sekolah rekan Dao, Kak Ariel ini sempat dibawa ke puskesmas dan diperiksa. Tapi pas diperiksa nggak ada penyakit apa-apa, normal dan sehat-sehat aja rekan Dao. Dan juga ternyata beberapa hari yang lalu ada satu tetangga mereka nih yang bilang kalau dia ngelihat ada orang yang kayak lagi mengintai rumahnya Atika rekan Dao. Dan itu terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Sebelumnya ayahnya Atika udah dikasih tahu tentang info ini, cuma di situ ayahnya Atika nggak gubris. Singkat cerita, akhirnya Pak Ustadz pun datang nih rekan Dao sama si ayah dan Kak Tam. Baru nih si Ustadz masuk dan salam gitu ya, Assalamualaikum. Itu Kak Ariel yang dari tadi teriak-teriak, tiba-tiba diam rekan Dao. Terus senyum-senyum kayak senyum mengejek gitu. Di situ Pak Ustadz nanya ke ibunya Atika, sejak kapan dia begini? Sudah hampir seminggu Pak Ustadz. Sebelum-sebelumnya sudah kami antar ke dokter dan puskesmas, tapi keadaannya tidak membaik, malah semakin parah Pak Ustadz. Di situ Pak Ustadz terus minta air sama garam kasar. Dimasukinlah tuh 7 butir garam kasar ke dalam air, terus air itu dibasuhin ke kakinya Kak Ariel yang bengkak. Seketika itu Kak Ariel ini teriak rekan Dao, "Wah!" Tapi yang kedengaran itu bukan suaranya Kak Ariel, tapi suara perempuan. Bayangin laki-laki, orangnya tegas, tiba-tiba suaranya berubah jadi suara cewek. Tapi bukan cewek centil ya rekan Dao. Kak Ariel ini juga nggak bencong. Jaga-jaga pikiran kalian ya rekan Dao. Di situ Pak Ustadz terus ngambil segelas air lagi rekan Dao, terus beliau percikin air itu ke sekeliling rumah. Kak Ariel yang sebelumnya itu teriak-teriak rekan Dao, tiba-tiba dia senyum dan dia bilang, "Aku akan pergi tapi aku akan kembali lagi." Hahaha. Abis ngomong gitu rekan Dao, Kak Ariel ini pingsan. Dan dari halaman rumah, tepatnya dari arah belakang rekan Dao, mereka semua yang ada di rumah itu ngedenger suara ledakan. Keluar! Pak Ustadz terus minta ayahnya Atika buat memeriksa tuh ke arah halaman belakang itu, ke suara ledakan tadi. Periksalah sama beliau. Pas sampai ke halaman belakang itu, rekan Dao, ayah ini ngeliat ada asap yang keluar dari dalam tanah. Pas digali ternyata bener, ada yang ditanam di situ rekan Dao. Ada bungkusan kain kafan. Pas dibuka isinya itu rambut, paku, sama kertas-kertas. Sebenarnya ada tulisannya rekan Dao, cuman nggak jelas tulisannya itu apa. Si ayah terus ngasih barang-barang itu ke si Pak Ustadz. Pak Ustadz terus bacain barang-barang itu dan beliau bawa barang itu pulang. Seminggu setelah dibantu Pak Ustadz rekan Dao, alhamdulillahnya keadaan Kak Ariel ini semakin membaik walaupun kakinya itu masih bengkak. Singkat cerita, malam pun tiba rekan Dao. Dan waktu itu ada yang ngetok pintu rumah. Kak Nana bukalah itu pintu kan. Dan ternyata itu teman-temannya Kak Ariel rekan Dao yang mau bertamu. Kak Nana persilahkanlah mereka buat masuk. Teman-temannya Kak Ariel ini adalah 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Atika nggak kenal nih sama yang perempuan ini rekan Dao. Kalau 2 laki-laki ini Atika kenal. Nggak lama setelah teman-temannya itu masuk, Kak Ariel ngobrol-ngobrol sama mereka. Nggak lama ke Madiun rekan Dao, tiba-tiba itu pintu ada yang ngetok lagi. Tok, tok, tok. Pas dibuka, ternyata itu adalah seorang perempuan yang Atika kenal. Namanya itu Hesti.
Masuklah Hesti di situ. Nah, ketika perempuan yang bernama Hesti ini masuk ke dalam rumah rekan Dao, Kak Ariel yang lagi asik ngobrol-ngobrol itu sama teman-temannya, tiba-tiba langsung diam. Dan ekspresinya itu kayak orang yang ketakutan. Dan pas Hesti ini masuk ke dalam kamarnya Kak Ariel, dan Kak Ariel ngelihat si Hesti ini, Kak Ariel ini tiba-tiba teriak, "Wah, setan, setan, pergi!" Tapi anehnya rekan Dao, itu cewek Hesti itu malah senyum. Karena suasana jadi nggak enak nih, akhirnya teman-temannya Kak Ariel pamit pulang, termasuk si Hesti yang baru datang tadi. Rumahnya si Hesti ini ada di dekat sawah rekan Dao, di belakang rumahnya Atika. Satu-satunya rumah yang ada di dekat sawah itu. Setelah si Hesti datang nih rekan Dao, di malam itu kondisi Kak Ariel ini jadi nggak terkendali lagi. Kakinya jadi makin sakit, dia teriak, "Aduh, sakit! Sakit!" Si ayah ini cobalah buat ngebacain Al-Quran rekan Dao, tapi di situ Kak Ariel cuma ketawa-ketawa. Dan pas si ayah baca ayat kursi, Kak Ariel yang waktu itu nggak tahu ya kerasukan apa rekan Dao, sosok yang ada dalam tubuh Kak Ariel ini malah ngikutin bacaan yang dibaca ayah sambil melotot. Di depan muka ayahnya itu diikutin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuma itu lebih cepat bacaannya rekan Dao. Habis itu Kak Ariel pingsan. Udah tuh, direbahin lagi lah Kak Ariel di kasur dan Atika pun pergi tidur. Keadaan semakin membaik sampai tiba jam 1 malam rekan Dao, di mana Atika ini bangun untuk sholat malam. Sekitar jam 1 malam seperti biasa rekan Dao, Atika bangun nih buat sholat malam. Keluar rumah nih kan, buat pergi ke kamar mandi buat wudhu. Nah pas lagi wudhu itu rekan Dao, Atika ngedenger ada suara langkah. Tapi Atika nggak ngehirauin suara itu rekan Dao, dia lanjutlah wudhu. Pas lagi wudhu itu rekan Dao, suara langkah itu masih ada, tapi sekarang bukan kayak orang jalan rekan Dao, tapi kayak orang yang merangkak di dinding. Mulai curiga lah si Atika kan. Dia ngelirik nih sedikit nih ke arah suara langkah itu. Dan bener aja rekan Dao, itu di tembok luar rumah itu Atika ngelihat ada sosok orang lagi merangkak di dinding kayak laba-laba. Merangkak rekan Dao. Bayangin ada orang ngerangkak di dinding. Itu bukan Spider-Man loh rekan Dao. Sadar sosok itu lagi diliatin sama Atika rekan Dao. Sosok itu nengok langsung ke Atika. Di situ Atika ngeliat rekan Dao, itu Kak Ariel. Nggak lama, terus sosok Kak Ariel itu turun cepet dari dinding, masih dalam posisi kayak laba-laba ya rekan Dao. Terus dia lari ke arah sawah. Di situ baru Atika langsung teriak, "Ayah, ayah!" Berharap kalau ayahnya ini bangun dan ngejar Kak Ariel itu ke arah sawah. Habis itu Atika coba buat pelan-pelan jalan ke arah sawah itu rekan Dao. Dan baru beberapa langkah Atika jalan nih rekan Dao, tiba-tiba ada suara teriakan persis di kuping sebelah kiri kayak yang waktu itu, "Atika!" Dan pas dia nengok, lu mau tahu apa yang dia lihat? Tepat di depan mukanya dia itu ada pocong. Mukanya hitam, matanya merah. Pocong rekan Dao. Untung Atika ini nggak ciuman kan? Canda ya. Nggak pakai lama-lama lagi rekan Dao. Di situ Atika langsung pingsan. Bangun-bangun, Atika udah ada di kamarnya. Kak Ariel akhirnya berhasil ditemuin rekan Dao dan tanpa pikir panjang langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi anehnya rekan Dao, pihak rumah sakit bilang kalau secara medis Kak Ariel ini nggak sakit apa-apa, normal semuanya rekan Dao. Tapi si ayah ngerasa ada yang nggak beres rekan Dao, makanya beliau tetap minta Kak Ariel buat diinfus dan dirawat inap di sana. Ayahnya Atika juga sempat mampir lagi nih rekan Dao ke rumah Pak Ustadz buat minta tolong, tapi ternyata Pak Ustadz lagi keluar kota rekan Dao buat jenguk anaknya. Dan baru balik itu sekitar beberapa minggu lagi rekan Dao. Bayangin rekan Dao, di saat genting kayak gitu, bantuan utama mereka malah nggak ada. Malam pun tiba di rumah sakit rekan Dao. Suasana yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah mencekam pas Kak Ariel yang lagi tidur itu rekan Dao tiba-tiba merintih kesakitan. "Sakit! Tolong! Sakit!" Sontak si ayah langsung sigap rekan Dao, ngebacain ayat-ayat suci Al-Quran tepat di samping anaknya. Tapi bukannya tenang rekan Dao, Kak Ariel malah bangun dan langsung nyekek leher ibunya sendiri. Nyekeknya itu kuat banget rekan Dao, sambil ketawa-ketawa melengking yang bikin merinding. Si ayah teriak minta tolong di situ rekan Dao, dan gak lama, 2 orang perawat lari masuk ke kamar karena denger teriakan si ayah. Tapi pas perawat-perawat itu baru aja masuk rekan Dao, seketika, tas! Lampu rumah sakit mati total. Di tengah kegelapan itu rekan Dao, salah satu perawat teriak histeris, "Pocong! Wah!" Pas lampu nyala lagi beberapa saat kemudian rekan Dao, kalian tahu apa yang terjadi? Kak Ariel hilang, lenyap dari kasurnya dalam sekejap mata rekan Dao.
Pihak rumah sakit yang udah angkat tangan akhirnya nyaranin rekan Dao kalau nanti Kak Ariel ketemu, mending dirawat di rumah aja. Soalnya kejadian barusan udah dianggap nggak masuk akal rekan Dao dan ditakutkan bakal ngeganggu pasien-pasien yang lain. Lagi bingung-bingungnya nyari keberadaan Kak Ariel rekan Dao, tiba-tiba Kak Nana yang lagi ada di rumah nelpon. Dia bilang kalau Kak Ariel sudah ada di rumah. Ternyata Kak Ariel ditemuin pingsan sama warga rekan Dao di area sekitar sawah deket rumah mereka. Atika langsung hubungi orang tuanya yang di rumah sakit rekan Dao buat kasih tahu kalau kakaknya udah balik ke rumah. Malam itu juga rekan Dao, Atika sama Kak Tam langsung berangkat buat jemput kerabat ayahnya, sebut aja namanya Om Fandi, di desa sebelah. Singkat cerita rekan Dao, mereka berhasil jemput Om Fandi dan baru sampai rumah lagi itu sekitar jam 10 malam. Sebelum masuk ke rumah rekan Dao, Om Fandi izin buat wudhu dulu dan dia juga nganjurin anggota keluarga yang lainnya buat wudhu juga rekan Dao. Pas mereka semua masuk dan ngucap Assalamualaikum, Kak Ariel yang tadinya lagi rebahan tidur rekan Dao langsung kebangun dan jawab salam itu, Waalaikumsalam. Om Fandi yang ngelihat kondisi Kak Ariel langsung kaget rekan Dao. Beliau nanya ke sosok itu, apa kesalahan anak saya ini? Kenapa kamu buat seperti ini? Tapi Kak Ariel cuma diem aja di situ rekan Dao. Om Fandi akhirnya mulai ngebacain doa-doa rekan Dao. Pas dibacain doa kayak gitu rekan Dao, Kak Ariel mulai kepanasan sampai akhirnya dia teriak, diam! Tapi Om Fandi terus baca doa rekan Dao. Habis itu beliau minta dibawain 1 sendok nasi putih dan nasi itu disuapin paksa rekan Dao ke dalam mulutnya Kak Ariel. Nggak lama setelah disuapin itu rekan Dao, mata Kak Ariel langsung putih semua. Om Fandi masih terus bacain doa rekan Dao sampai kakinya Kak Ariel yang bengkak itu tiba-tiba pecah dan ngeluarin nanah. Dan karena banyak banget itu nanahnya rekan Dao, ya terpaksa ditadangin pakai baskom. Cairan itu keluar terus-terusan rekan Dao sampai keluar gumpalan darah kental dan habis itu keluar lagi paku-paku berkarat sama belatung dari luka itu. Rekan Dao, posisi di situ Kak Ariel masih kaku kayak orang sekarat rekan Dao. Pas lagi tegang-tegangnya rekan Dao, tiba-tiba pintu depan ada yang ngetok, tok, tok, tok. Makin lama ketokan itu makin kenceng dan makin cepet rekan Dao. Yang awalnya di pintu depan, suara itu pindah ke jendela rekan Dao, terus pindah lagi ke pintu belakang, sampai akhirnya kedengeran teriakan suara perempuan dari luar. Ampun, ampun. Atika sekeluarga cuma bisa saling lirik-lirikan karena ketakutan rekan Dao. Terus Om Fandi bilang, jangan ngehirauin suara-suara itu dan jangan dibuka. Suara minta ampun itu awalnya dari luar rumah rekan Dao, tapi pelan-pelan Kak Ariel yang ada di depan mereka juga ikut ngucapin hal yang sama. Mulai dari suara yang paling kecil, ampun, ampun, sampai suara teriakan yang paling kenceng rekan Dao, ampun. Om Fandi minta dibuatin kopi pahit nggak pakai gula, sama tolong disediain makanan buat Kak Ariel. Om Fandi bilang dengan nada serius kalau Kak Ariel ini beneran disantet rekan Dao. Beliau minta keluarga yang lain juga buat jangan putus doa. Di luar rumah, wah jangan ditanya rekan Dao. Suara ketukan pintu masih ada, suara orang merintih kesakitan juga makin menjadi-jadi. Tapi semua itu nggak digubris rekan Dao sesuai arahan Om Fandi. Singkat cerita rekan Dao, makanan udah siap. Ada 1 panci nasi sama sayur daun kelor. Ngelihat makanan itu rekan Dao, bener aja Kak Ariel langsung minta makan. Tapi bukannya pakai piring rekan Dao, dia makan langsung dari pancinya. Dituang itu sayur ke panci, terus dia makan lahap banget kayak orang yang nggak makan 3 hari rekan Dao. Om Fandi masih terus wirid di situ rekan Dao sampai di suapan terakhir tiba-tiba Kak Ariel kayak orang keselek. Di situ Om Fandi langsung nekan jempol kaki Kak Ariel dan nanya, kamu siapa? Tobat atau mati? Dan kalian tahu apa yang terjadi rekan Dao? Dari luar rumah kedengeran suara kenceng banget teriak, mati. Dan di saat yang bersamaan, tas, lampu rumah ikutan mati total rekan Dao. Di tengah kegelapan itu, Atika ngerasa di sudut kamar ada sosok pocong yang lagi ngeliatin mereka rekan Dao. Om Fandi langsung nyamperin sudut itu dan bentak, pergi, di sini bukan tempatmu. Dan sosok itu pun hilang dalam sekejap rekan Dao. Nggak lama setelah itu rekan Dao, Kak Ariel ngerasa pengen muntah. Ibunya langsung nadain pakai panci tadi dan muntahannya itu banyak banget rekan Dao. Sampai akhirnya Kak Ariel keselek lagi dan hoek, keluarlah segumpal darah yang baunya busuk sekali rekan Dao. Om Fandi langsung taburin garam kasar ke muntahan itu. Dan wallahu alam rekan Dao, muntahan itu langsung mendidih dan berbusa. Terus Om Fandi keluar rumah rekan Dao, beliau taburin garam kasar keliling rumah sebanyak 7 putaran. Udah kayak orang tawaf rekan Dao. Pas beliau masuk lagi, tiba-tiba dari luar kedengeran suara teriakan, kurang ajar, duar. Setelah suara umpatan itu hilang rekan Dao, Om Fandi minta ayah sama Kak Tam buat ngegali tanah di depan pagar rumah. Dan bener aja rekan Dao, ada bungkusan putih lagi di situ.
Itulah buhul santetnya rekan Dao. Pas ayah mau nutup pintu, ayah penasaran dan ngintip dari sela pintu rekan Dao. Di situ ayah kaget bukan main. Kenapa? Karena di situ ayah ngelihat ada sosok perempuan yang kaki kanannya hancur dan mulutnya berdarah. Ayah bilang ke Om Fandi, ada perempuan Van, kayak kenal. Di dalam rumah rekan Dao, Kak Ariel masih merintih, tapi rintihannya berubah jadi mati. Di situ Om Fandi cuma bisa bilang kalau ini sudah takdir Tuhan rekan Dao. Beliau lalu ngeluarin ranting bidara dari tasnya. Ngelihat ranting itu rekan Dao, Kak Ariel langsung berontak ketakutan. Nafasnya udah nggak karuan. Ditempelinlah ranting itu ke kulit, telapak tangan, sampai ke ubun-ubun Kak Ariel rekan Dao. Terakhir, Om Fandi lafalin doa dan mencambuk dada Kak Ariel. Di saat yang sama, rekan Dao kedengeran suara petir menggelegar dan teriakan dari arah sawah belakang. Seketika itu juga, badan Kak Ariel lemas dan nafasnya sudah tidak ada rekan Dao. Kak Ariel meninggal dunia. Setelah Kak Ariel dikebumikan rekan Dao, Atika nggak sengaja nemuin HP kakaknya. Pas dibuka sama Kak Tam, ternyata ada banyak pesan dari perempuan bernama Hesti rekan Dao. Ternyata Hesti ini sakit hati karena cintanya ditolak sama Kak Ariel rekan Dao. Ada satu pesan yang bikin Atika ini merinding. Ariel, kamu jangan sombong ya jadi orang. Lihat aja nanti. Ingatkan sosok perempuan yang kakinya hancur di sela pintu tadi rekan Dao? Ayah yakin kalau itu adalah Hesti. Dan bener aja rekan Dao, besok paginya warga geger karena nemuin jasad perempuan di tengah sawah dalam keadaan mengenaskan. Jasadnya hangus kesambar petir rekan Dao, kaki kanannya hancur dan matanya melotot. Itu adalah jasad Hesti rekan Dao, meninggal nggak jauh dari rumahnya sendiri. Warga yang meriksa rumah Hesti juga nemuin kendi isi kembang, foto Kak Ariel, sama boneka Ijuk yang kakinya diikat tali pocong rekan Dao. Akhirnya Atika sekeluarga cuma bisa ikhlas. Mereka sadar kalau Kak Ariel sudah tenang rekan Dao. Oke rekan Dao, itulah kisah yang dialami oleh kakaknya Atika sewaktu mendapatkan teror santet. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran rekan Dao, kalau kita harus selalu berhati-hati, mau itu dari ucapan atau tindakan. Karena kita tidak pernah tahu rekan Dao apa isi hati seseorang. Jangan sampai ada cinta ditolak, santet bertindak. Oke rekan Dao, itulah suguhan seputar dunia persetanan dari saya. Jangan lupa komen untuk saran suguhan cerita selanjutnya. Mau cerita apa dari Bapak Nak? Jangan lupa like video ini. Gua saranin buruan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita seputar dunia persetanan dari channel Mimpi Horor